tadi ada yang praktek tidak di sini, di kelas ini? Kan selalu saja guru itu untuk menjaga ya suasana kelas itu dalam keadaan tertib kan? Tertib ya. Nah, itu justru akan difokuskan tidak hanya anak per anak, tetapi difokuskan kepada kelas gitu kan, supaya perhatiannya terpusatkan lagi gitu loh ya. Nah, itulah ya jadi misalkan perhatian. Seperti halnya dengan ayo anak-anak kita misalnya berdiri misalnya ya. Kita berdiri semua, kemudian rentangkan tangannya saling berpegangan. Nah, itu kan dalam rangka memusatkan perhatian. Ya. Jadi tidak dalam kerangka memperjelas bahan ajar saja pelajaran, tidak. Tapi perhatiannya itu kan perlu disampaikan juga. Ya, paling kalau anak PAUD itu kan 5-10 menit itu sudah tidak nyaman duduk ya. Terus saja ingin dia itu bergerak ya, ingin bergerak, ingin lari gitu kan. Jadi dengan pergerakan itu kan kadang tidak terkontrol ini. Maka perlu guru dalam momen-momen tertentu terus saja memusatkan 5-10 menit dipusatkan perhatian ya. Ayo kita menyanyikan apa, ayo kita loncat-loncat dulu ayo gitu kan. Nah, coba loncat-loncat di tempat gitu kan. Ayo 1 2 1 2 3. Nah, itu ya, nah itu memusatkan perhatian juga ya. Jadi tidak hanya cukup materi saja, tetapi juga dalam hal lisan itu adalah menyampaikan informasi agar didengar gitu kan. Nah, namun juga dalam hal penyampaian materi, kenapa penyampaian materi ini perihal materi ini supaya mudah dipahami, nah digunakanlah media gitu kan. Dengan media itu sebagai menghubungkan antara hal yang verbal tadi, kemudian menggunakan media ya. Media. Jadi itulah sebagai cara untuk memusat perhatian. Ayo anak-anak kita sekarang nonton gitu kan, nonton ya. Pada hari ini kita akan jalan-jalan di sini akan menjelajahi kota Bandung misalnya ya. Kota Bandung itu belajar tentang peta misalnya. Pada hari ini kita akan menjelajahi kota Bandung. Kita akan menempuh perjalanan menggunakan kereta api nanti ya. Nah, sekarang coba perhatikan dalam video ini anak-anak, nanti jalur kereta api yang dilewati itu selama perjalanan menuju kota Bandung menggunakan kereta, lokasi apa yang nanti dapat dilihat, yang dapat dilewati gitu ya. Nah ini. Nah itu dalam kerangka membahas materi tetapi menggunakan media video misalnya gitu ya. Nah itu dengan cara jadi menyampaikan materi dengan bantuan media ya. Nah, menggunakan kata-kata memang kalau anak PAUD kurang bisa dipahaminya apa maksud yang disampaikan oleh guru. Nah, jadi belajarlah untuk bisa menyampaikan sebuah kata kalimat itu bisa ditangkap atau maksudnya oleh anak-anak ya, dapat dimengerti oleh anak-anak ini. Nah, sebenarnya kalau dianalisiskan ini ya Opi, poin-poinnya ABCD ini bisa panjang lebar ya. Bisa panjang lebar yaitu ya tentang pemusatan perhatian. Bisa menjelaskan tentang memusatkan perhatian dengan lisan itu kan bisa dengan berbagai ya istilahnya dikomentari lah ya, dikomentari. Jadi analisis itu kan mengomentari ya. Oke, selanjutnya nah kesenyapan ya. Kenapa sih harus senyap? Ya. Kenapa harus senyap? Ya, harus diam sejenak. Sebentar dulu. Kedapatan. Dan senyap itu seolah ada sesuatu yang hening gitu ya, hening sejenak tapi tidak selamanya ya hening itu ya. Nah, hening kemudian apa ya kesenyap. Misalnya begini, coba anak-anak dengarkan ibu mau bercerita. Anak-anak bisa mendengarkan kan gitu ya, bisa Bu ya. Baik, nah guru senyap dulu, tidak langsung membacakan cerita kan gitu ya. Tidak. Nah, ketika bercerita juga supaya anak juga ikut menghayati dari cerita itu, artinya keterampilan berbicara ya. Keterampilan berbicara guru ketika mendongeng, nah dengan intonasi, dengan ekspresi gitu kan, nah, harus
memunculkan ekspresi-ekspresi yang jika dia keletihan dengan ekspresi bagaimana, kalau dia tersengal-sengal dalam cerita itu, nah kemudian nada-nada menangis kan gitu kan, nah itu kan perlu apa kan dikeluarkan ya ekspresi-ekspresi itu. Nah dengan cara itu kan anak menjadi perhatiannya terpusat ya. Anak menjadi fokus gitu kan mendengar cerita. Jadi nggak bisa guru itu datar gitu kan, datar itu mengajar bercerita tidak. Tetapi ada apa sih intonasi irama atau bagaimana kalau mendongeng gitu kan, mendongeng sehingga anak ikut larut, ikut menghayati dari isi cerita itu, gitu ya. Nah setelah selesai mendongeng, nah guru mulai dia bagaimana anak-anak ceritanya kan gitu ya biasa. Nah, senang mendengarkan cerita dari ibu tadi misalnya ya. Nah ini sekarang dari hasil bercerita tadi ibu ingin bertanya, boleh tidak? Nah, kan gitu ya. Nah jadi coba anak-anak direnungkan lagi apa yang tadi yang diceritakan oleh ibu. Nah itu dia ada kesempatan untuk berpikir ya. Nah kemudian guru menyampaikan pertanyaan perihal dari isi cerita gitu kan. Nah, jangan meminta langsung anak untuk menjawab, tapi senyap di sini anak juga harus memulai dari mana sih menceritakannya. Pasti ada saat-saat diam ya, diam. Ya, jadi memberikan kesempatan berpikir ya, betul ini berpikir terlebih dahulu. Seperti itu ya. Jadi itulah yang dimaksud dengan kesenyapan di sini ya. Jadi dengan berbagai cara, bisa tadi dengan bercerita juga bisa ya. Nah itu. Atau di sini menonton situasi-situasi yang sangat memprihatinkan, menyedihkan itu juga untuk anak itu mendalami senyap di sini sambil menghayati ya dari apa yang tonton atau yang didengar. Tapi saya kira kalau bercerita itu lebih penghayatannya lebih tinggi ya ketimbang matanya melihat. Kalau mendengar itu kan dia sambil ada proses untuk berpikir, imajinasinya itu berkembang, ya berjalan ya gitu. Jadi membayangkan situasi-situasi seperti itu. Kalau saya kan suka waktu anak-anak itu kan oleh gurunya mendongeng ya. Jadi begitu juga membaca juga sama ya. Kalau setelah sudah bisa membaca kan mulai bacaan. Jadi ini seperti kita menghayal dalam situasi kenyataannya seperti itu, gitu kan. Nah, ini bagus sekali ya. Itu dalam kerangka untuk melakukan variasi mengajar supaya anak itu betul-betul tidak melakukan aktivitas yang lain ya, seperti berlari-lari nanti terhindar ya. Nah, kontak pandang maksudnya di sini ya, mengadakan kontak pandang. Kontak pandang itu ketika berbicara itu kan kita harus melihat atau bertanya itu harus melihat mata anak. Jangan anak-anak ibu ingin bertanya, nah terus sampaikan. Tapi kemana saja gitu kan? Kemana saja gitu kan? Pandangan kita ya melamun atau bagaimana kan nggak bisa ya. Tapi betul-betul kotak pandang ini kan guru punya karisma juga. Ketika guru memandang anaknya itu anak menjadi bagaimana ya? Dia merasa diperhatikan. Ya. Jadi kontak pandang ini kan kalau dengan kasih sayang, jadi jangan kontak pandang melotot gitu kan, tidak ya. Tetapi dengan kontak pandang yang betul-betul kasih sayang ya. Nah ini. Nah itulah jadi kalau guru menyentuh bahu anak itu kan itu juga bagus ya sebagai apa? Sebagai upaya untuk memusatkan perhatian. Jadi dengan menepuk-nepuk bahu gitu kan juga bisa, apalagi ya memberikan reward dan sebagainya ya. Oke ya, nanti Opi mohon diperjelas lagi hal-hal yang secara deskriptornya itu kan. Nah ini belum ada penjelasan yang secara jelas ya ketika guru menatap mata anak itu dilakukan atau tidak kan itu ya. Jadi ini di contreng-contreng ini maksudnya yang deskriptornya bukan yang termasuk aspek ini ya, tetapi ke deskriptornya sudah lebih rinci lagi gitu ya. Oke, terima kasih Opi. Ada pertanyaan, Pi? Ya, jadi acuan. Baik Ibu, sudah cukup. Sudah cukup ya. Jadi sekali lagi yang akan menerapkan keterampilan ini
kita posisikan tugas guru itu kepada end deskriptor tadi, ya. Jadi jangan kemana-mana. Gitu. Oke, baik. Nanti kalau di dalam videonya harus menyertakan yang tadi, ya, yang deskriptor tadi, misalnya melakukan guru melakukan kontak pandang dengan anak misalnya kan. Jadi harus ada keterangannya. Ya, jadi memperjelas dalam rekaman itu kan ada teks-teksnya itu harus diperkuat gitu kan, ya, memusatkan perhatiannya dalam hal misalnya guru melakukan mendongeng misalnya ya, nah itu dalam kerangka memusatkan perhatian, ya. Jadi memusatkan perhatian melalui dongeng, nah ada keterangan seperti itu, ya, supaya ada petunjuk gitu kan, ibu nanti dalam memberikan penilaiannya ada petunjuk yang menerangkan bahwa guru itu sudah melaksanakan ya variasi-variasinya yang lengkap seperti tadi ya. Nah, begitu ya. Mengelola keterampilan apa tadi? Iya, Ibu, keterampilan mengelola kelas. Mengelola kelas ya. Nah, hal yang penting dalam kenapa guru melakukan mengelola kelas kan agar senantiasa kelas itu stabil gitu kan kondisinya. Ya, agar kondisi terutama dalam situasi belajar. Jadi jangan ada semacam Opi sudah mengajar, sudah praktek belum? Naupa, Opi, Naupa sudah praktek kemarin IPS? Sudah, Ibu. Sudah ya. Nah, kan terlihat ya apa yang dirasakan Naupa ketika kelas tidak terkelola? Apa yang terlihat? Yang dirasakan itu anak-anaknya tidak teratur gitu ketika guru memberikan instruksi, anak-anaknya tidak mau mendengar. Hal itu tuh disebabkan karena mungkin Nova juga belum menguasai dari keterampilan mengelola kelas itu, Ibu. Makanya ketika melihat dari contoh-contoh kemudian mempelajari gitu bagaimana sebaiknya keterampilan mengelola kelas. Sebentar, Nova. Kalau kelas tidak terkelola, sebutkan kalau ada 1, 2, sampai 5 misalnya. Apa saja coba? Tidak yang mendengar. Pertama tentu anak tidak mau mendengar. Terus apa lagi? Yang ditakutkannya itu anak-anak akan ribut satu sama lain dengan temannya, Ibu. Keributan ya? Iya, akan menimbulkan keributan di kelas. Betul. Terus apa lagi yang tidak terkelola? Yang ketiga, jika misalnya anak sudah diberikan arahan atau tata tertib, tetapi dilanggar, maka yang ditakutkan anak-anak itu tidak akan mengerti tentang hal disiplin yang sesungguhnya. Ya, melakukan pelanggaran ya. Jadi apa yang sudah ditetapkan sebagai aturan di kelas. Oke, apalagi coba? Ada yang berteriak, misalnya berteriak, ada yang meloncat-loncat, ada yang dorong-dorong kursi, ada tidak? Meja, kursi, misalnya mendorong temannya, ada tidak? Ada, Ibu. Ada waktu itu juga terlihat ada anak yang mengganggu temannya lain, kayak seperti dianya tuh ingin menjadikan tempat praktik. Nah, itu yang terjadi. Nah, adapun unsur mengelola kelas apa tadi? Misalnya ada keributan atau tidak mau mendengar. Bagaimana coba solusinya, Nova? Solusinya untuk membantu anak supaya tidak ribut ya. Untuk membantu anak agar tidak ribut itu mungkin guru bisa memberikan arahan atau teguran yang bisa membuat anak-anaknya itu diam gitu, dimana ketika Nova observasi IPS kemarin juga gitu terdapat masukan dari Ibu Della bahwa ketika anak-anak mungkin kondisinya itu sudah tidak kondusif, maka guru itu harus mulai menaikkan intonasi nadanya agar lebih tinggi gitu, agar nantinya tuh anak-anak bisa berpikir gitu, oh mungkin gurunya mungkin ibu guru sedang marah ya gitu, atau misalnya mungkin ibu guru sedang memberikan peringatan kepada anak-anaknya gitu. Nah, dengan adanya intonasi nada yang mungkin sedikit lebih tinggi, anak-anak tuh akan merasa gurunya lebih tegas gitu, Ibu. Oke, ya sebenarnya tidak harus selalu meninggi, artinya guru kesal ya. Jadi tidak harus marah sih ya guru itu ya, dengan menegur keras gitu kan enggak ya, ini juga akan anak menjadi ada semacam traumatik gitu kan, enggak
sebenarnya itu dihindari ya. Nah, kalau mengelola kelas itu kan ini nyambung dengan tadi pengkondisian. Jadi anak itu kan tidak betah ya berlama-lama duduk gitu kan, berlama-lama dalam suatu kegiatan, tidak dalam 5-10 menit kan selalu ingin berubah-ubah suasana ya. Jadi mengubah suasana mungkin yang tadinya melingkar misalnya, kemudian coba dialihkan ke kegiatan misalnya berjejer, kemudian dari atau semacam membuat sebuah barisan. Nah, kemudian kemudian melingkar yang belakangnya ngikuti misalnya. Nah, itu juga salah satu trik. Satu trik. Jadi perhatiannya dialihkan lagi gitu kan, dari hal yang kegaduhan tadi, yang tidak ke fokusnya tadi, nah dialihkan. Sekarang anak ayo kita berdiri, nah kita berderet saling misalnya saling memegang pinggang temannya gitu kan ya. Pegang temannya. Sekarang kita akan berjalan sesuai dengan gerakan ular misalnya ya. Nah itu saja, jadi nggak usah negur tinggi-tinggi, nggak usah begitu ya. Nah itu dalam salah satu strategi menangani anak yang dihadapkan kepada tidak konsentrasi ya. Nah seperti itu ya, coba digeser lagi atasnya. Ya, seperti halnya di sini ada membagi perhatian. Nah, kalau membagi perhatian, kan kalau di TK itu ada guru pendamping tidak? Ada ya? Biasanya kalau ada guru pendamping ya, yang tadinya klasikal, nah supaya terbagi perhatiannya menjadi kelompok-kelompok kecil misalnya ya, satu kelompok misalnya 5 anak ya, ditangani oleh satu guru, 5 anak atau 7 orang anak ditangani satu guru ya. Jadi di sini bisa menggunakan seperti itu ya. Nah ini seperti halnya komentar, seperti ini membagi perhatian. Guru membagi perhatian yang menyeluruh pada semua anak. Beberapa kali guru bertanya pada anak, misalnya bertanya sedang apa, sedang apa. Nah ini juga sepertinya guru membagi perhatiannya dengan bertanya sih bisa kan gitu ya. Tapi lagi-lagi kan gitu, salah satu bentuk ungkapan pertanyaan juga kan harus menyesuaikan dengan apa yang harus dikerjakan oleh anak ya dalam situasi individu maupun suatu kelompok. Itu ya. Nah, itu kemudian menunjukkan sikap tanggap ya, respect tanggap itu kan guru teh harus antusias betul ya. Respect tanggap tidak cuek gitu kan, tidak cuek bebek guru itu ya. Nah, jadi cepat tanggap melihat kondisi. Kalau anak itu kan kadang berebutan mainan gitu kan, ada anak ingin menguasai salah satu permainan kan gitu ya, anak yang lain kan tidak boleh kan begitu ya, ada yang sampai itu. Nah itu kan menjadi kacau ya. Nah ini guru PAUD itu hebat sih sebetulnya ya, lebih dari guru besar semestinya ya, menggunakan apa di sini sebagai tenaga profesi yang betul-betul itu dihargai sebenarnya, harus penghargaan ya tuh. Dibandingkan dengan guru besar gitu kan, kalau guru besar kan konseptual gitu kan, kalau ini kalau guru itu kan langsung ilmunya itu digunakan gitu, dipraktekkan ya jadi kontekstual gitu kan kalau guru PAUD ini ya. Nah dari hal-hal yang kecil juga anak menendang temannya juga kan itu suasana kelas sudah tidak terkelola ya. Anak yang berteriak juga itu tidak Nah, tapi itu juga harus kita hadapi bahwa anak begitu gitu kan. Jadi jangan menjadi itu adalah meni aral jadi guru PAUD deh geningannya. Meni banyak masalah di kelas teh gitu ya. Nah, ribut terus kan gitu ya. Nah, pasti akan bertanya-tanya ya dari kerepotan seperti itu. Ya begitulah gitu kan. Nah, tapi kan apapun yang dilakukan itu harus ada ilmunya juga gitu kan. Harus ilmu menaklukkan anak-anak gitu ya. Ya. Nah, makanya harus mengelola kelas, harus memberikan penguatan itu dalam kerangka untuk menaklukkan anak-anak gitu ya. Nah, itu ahlinya, kita menjadi ahli dalam menangani anak ya, dari hal-hal yang dianggap ada kekacauan ya, ada kegaduhan di ruang kelas ini. Ya, makanya harus dipusatkan perhatian, membagi perhatian kan anak kalau 20 anak kabayang lah gitu ya. Bagaimana strategi menyiasati kalau menghadapi ruang kelas 20 anak ya,
Kalau di PAUD kan nggak boleh sebetulnya ya, 60, 15 tuh maksimal udah anak itu banyak itu di kelas. Nggak bisa kalau seperti di SD 40 gitu ya. Bayang sajalah, wah barang-barang terperabot pada rusak ya. Mainan-mainan pada rusak semua ya kalau PAUD itu sampai 40. Jadi hal yang wajar lah kalau anaknya tertangani dengan standar jumlah anak itu seperti itu ya. Nah, jadi begitu ya, silakanlah Nafa, terima kasih ini atas paparannya. Mohon nanti diluruskan kembali mungkin ya, ada sedikit mungkin agak lebih diperkuat lagi dalam hal aspek apa yang telah diamatinya. Kekurangan-kekurangan guru itu ya, kalau di sini kan udah bagus-bagus gitu kan, nah guru ini ya. Tapi akan diselaraskan strategi untuk memperbaikinya sesuai dengan temuan gitu kan ya. Apa yang semestinya guru dilakukan kalau misalnya menegur gitu kan. Nah, kata teori itu teh gimana sih ya maksud dari teguran kepada anak itu, strateginya harus apa? Buka aja Paririmbon teori ya, Naupa. Ya. Oke ya, sukses ya Naupa, nanti prakteknya coba direkam ya. Ada masalah yang harus dipecahkan bersama teman-temannya ya. Jadi dengan diskusi nanti ada kemampuan untuk berpikirnya, kemudian melatih untuk berkomunikasi ya. Jadi menciptakan anak itu agar aktif, partisipasi dan interaksi. Nah itu yang penting itu ya. Tapi yang diinteraksikan, yang dikomunikasikan, memecahkan mata seputar dalam pembuatan apa gitu ya. Misalnya membuat sebuah balok yang disusun kan menjadi sebuah bangunan misalnya ya, dari beberapa balok yang ada kemudian disusunkan. Nah, itu kan harus dikerjakan dengan bersama-sama ya, nah secara bersama-sama. Nah, jadi nanti idenya siapa gitu kan, idenya siapa, nanti teman yang lainnya untuk ini bukan ini, harusnya ukurannya seperti ini gitu kan. Ini bukan ini kan gitu ya. Nah, ada saling perdebatan, berkomunikasi. Itu kalau diskusi di PAUD itu bukan berdiskusi tentang logikanya gitu kan, logika berpikirnya, tetapi pada saat dia kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah dalam aktivitas-aktivitas yang menggunakan benda-benda ya, benda-benda konkret ya. Nah, seperti juga tidak hanya dari benda-benda konkret, tetapi ketika akan melakukan sebuah permainan kan di situ ada dialog ya. Nah, ada dialog dengan temannya, nanti ini berperan sebagai ini gitu kan, dan nanti ini sebagai ini kan gitu ya. Nah, dari situ ada perdebatan di awal permainan kan gitu ya. Nah di situ itu yang dimaksud gitu kan, nah bukan berbicara, karena kan anak-anak susah ya kalau untuk dilatih nalarnya langsung, tetapi kemampuan nalar itu akan tersalurkan ketika dia akan mengerjakan sesuatu halnya ya, inovasi-inovasinya seperti itu. Nah jadi di sini juga tidak ada keterangannya, berdasarkan hasil pengamatannya guru sudah melaksanakan berhasil menciptakan suasana diskusi yang menyenangkan. Nah, ini tidak digambarkan seperti apa kan gitu ya. Seperti apa dia merasa senangnya itu melakukan apa, praktek apa kan gitu ya. Nah, sehingga peserta didik merasa nyaman termotivasi untuk berpartisipasi. Nah, betul berpartisipasinya itu ya dalam praktek apa gitu ya. Nah, ini mohon diperjelas lagi keterangannya gitu kan. Kemudian yang kedua, memberikan waktu cukup merumuskan menjawab permasalahan ya. Permasalahan walau bagaimanapun kan guru mendampingi ketika dia beraktivitas, berpartisipasi kan gitu, ikut serta berperan di dalam mendampingi ya, seperti kemampuan berpikir, merumuskan jawaban. Nah ini tidak, walaupun bisa saja ya menjawab ya, tapi bisa saja anak ketika dia membuat sebuah atau merangkai balok menjadi sebuah monumen bangunan misalnya gitu kan. Nah, di sini kan dia menciptakan ide tidak gitu kan. Nah, idenya gitu kan. Jadi itu termasuk menjawab permasalahan. Jadi dengan menemukan pemikirannya ide-ide yang brilian misalnya kan, itu sudah kemampuan untuk bisa menjawab dari problemnya kan gitu kan.
Mungkin dilihat dari keseimbangan dari balok-balok itu, kemudiannya jadi menggunakan ukurannya seperti apa. Nah, dia menemukan menjadi sebuah monumen yang tinggi misalnya kan gitu. Nah, itu kan pemecahan masalahnya di situ. Nah, jadi seperti itu. Nah, untuk membimbing menjadikan guru sebagai teman diskusi, nah itulah guru harus punya kemampuan mengarahkan anak ya. Tidak hanya mengarahkan dalam berdebat gitu kan. Nah, ini mohon dibunyikan kira-kira apa yang didiskusikan dalam aktivitas apa sehingga temannya berpendapat lain ya. Sedangkan teman yang satu berpendapat seperti ini kan bisa saja begitu ya. Mungkin seperti itu. Nah, di situ letak konsentrasi guru di dalam membantu anak dalam membimbing kelompoknya itu apa. Jadi bukan berarti dia kemampuan berbicara saja, tetapi dalam bentuk perilaku-perilaku yang dimunculkan anak gitu ya. Nah, itu sama dengan itu. Jadi konotasi diskusi di sini berbeda dengan orang dewasa ya. Oke, seperti itu. Nah, ini Pak Marcel ini sudah bagus tadi berapa kali ya? 3 kali ya? 3 kali. Nah, ini semakin matang ya. Marcel sebagai observer semakin matang, semakin jeli ya. Semakin jeli yang terlihat mungkin saja nanti di dalam lembar observasi, mungkin pertemuan ke-1 lembar observasinya ini, lembar observasi yang kedua hari kedua ini kan ya. Nah, jadi dalam bentuk tabel seperti itu. Nah, kemudian dianalisis gitu ya. Oke. Jadi itu mengenai apa di sini keterampilan diskusi, mohon lebih disederhanakan lagi ya, nanti ketika kita akan mempraktek jangan melulu berbicara, tidak ya, tetap ya, karena anak kan belum sampai kepada taraf untuk bisa mengumpulkan, mendeskripsikan sesuatu halnya ya, tidak, tapi dengan karya-karya produktivitas yang telah dimiliki oleh dia gitu kan. Nah, kemudian dia bisa melaporkan gitu kan, melaporkan hasil kegiatannya ya, atau melaporkan pengalaman dari pekerjaannya. Itu juga sudah kemampuan untuk membimbing diskusi dalam kelompoknya. Di sini guru mengarahkan, memperjelas problemnya apa gitu kan. Nah, ini juga membantu anak menyebarkan, berpartisipasi. Tidak hanya 1 anak, 2 orang anak saja kan, dalam situasi kelompok itu kan mungkin ada 4, ada 3. Nah, ini punya kesempatan yang sama ya. Nah, pemusatan perhatian peserta selama diskusi. Nah, jadi ini judulnya pengamatan diskusi terus ya. Tapi dalam konteks apa ya, sekali lagi, jadi semuanya ini belum terjawab ya. Saya melihat belum terjawab. Coba digambarkan seperti apa sih guru membantu anak sehingga bisa berjalan secara efektif ketika anak melakukan apa kan gitu ya. Nah, inilah kemampuan kita untuk observasi. Sebetulnya ini perlu dibantu juga oleh kemampuan secara konsep ya, secara konseptual, teori-teori pembelajaran dan teori-teori keterampilan dasar mengajar harus kuat dulu sehingga kita akan blank ya. Nah, ini juga untuk melatih para mahasiswa jika ingin melakukan penelitian kan nanti yang merancang instrumen kita. Kemudian yang menggunakan instrumen adalah kita sebagai proses pengumpulan data ya ini. Nah, jadi tidak apa-apa ya, ini belum optimal juga, tetapi ini sebagai latihan. Latihan ketika akan penelitian juga akan menggunakan itu. Sehingga kita bisa membuat sebuah instrumen dan bisa menggunakan instrumen, menelah isi instrumennya, hasil datanya ketika kita sudah menguasai secara konsep, secara teori ya, sudah memadai. Nah, sudah memadai. Jadi itu juga keterampilan kita untuk bisa mendeteksi gitu kan, mendeteksi gejala-gejala yang ditampilkan oleh seorang guru ya. Apalagi kalau mahasiswa ingin PTK, ini sangat bagus ya PTK. PTK-nya kan selalu saja observasi gitu kan, jadi praktek mengajar kan ini. Nah, untuk penelitiannya ini bisa juga para mahasiswa digunakan membuat misalnya yang ingin melatih, misalnya Marcel ingin PTK misalnya ya, meningkatkan keterampilan, kemampuan meningkatkan diskusi kelompok kecil anak PAUD melalui keterampilan
membimbing diskusi kelompok kecil misalnya ya. Nah, ya efektivitas atau meningkatkan aktivitas diskusi anak di mana misalnya TK mana melalui kegiatan membimbing diskusi kelompok kecil. Nah, ya, dalam tema misalnya ya temanya KPS-an boleh ya dikolaborasikan, tema misalnya transportasi, tema misalnya lingkungan sekitar kan gitu. Nah, jadi untuk riset nanti akhir itu bisa digunakan ini ya, keterampilan mengajarnya itu salah satu boleh menjadi dirisetkan ya, bisa mengelola kelas, bisa ya keterampilan guru mengelola kelas untuk meningkatkan kemampuan konsentrasi anak usia dini di TK apa ya. Nah, dalam pembelajaran tema apa kan gitu ya. Boleh ya. Nah, jadi kalau ingin PTK boleh ini sebagai ide mungkin ya. Nah, maka dari itu dengan kegiatan observasi ini justru kita akan mencoba sejauh mana kita mampu menggunakan nalar kita, kemampuan kita untuk menemukan atau menilik gitu kan, tilikan-tilikan dari apa yang terlihat oleh kita secara langsung gitu ya. Nah, biasanya kalau saya melakukan observasi dalam sebuah PTK selalu direkam. Ada perekaman itu direkam gitu kan, aktivitas guru itu apa ya gitu. Nah, sehingga kita dari hasil rekaman itu kan akan kelihatan. Dan kalau rekaman itu bisa diulang ya, Kalau tidak direkam ya mengalir begitu saja gitu kan lewat, tapi kalau direkam bisa diputar ulang ya seperti itu. Nah, ini. Jadi begitu ya, Marcel, ini kegiatannya sudah yang penting koreksi dari saya mohon diisi ya, kegiatan konkretnya dari diskusi ini praktek apa kan gitu ya. Nah, jadi jangan kita terburu-buru menjudge guru itu baik ya, tetapi juga tidak apa-apa kita menggunakan misalnya hambatan-hambatan guru ya, guru tidak belum melakukan ini kan gitu ya, etikanya gitu ya. Guru belum mengoptimalkan kemampuan misalnya mengelola kelas dengan baik, dalam ini nampak guru gimana kan gitu ya. Misalnya guru di sini melakukan pembiaran bagi anak-anak yang muncul keributan di kelas gitu ya. Nah, boleh-boleh saja sih, tidak apa-apa, ini kan internal kita, nggak akan diekspos keluar. Namanya juga akan belajar ya gitu. Oke, itu ya Marcel, silakan. Kalau bisa kan ada catatan-catatan udah bagus ya tadi di bawah. Nah, mohon disinggung juga teori. Ini yang belum disinggung adalah menggunakan teorinya ya. Nah, ini juga belajar untuk menulis ini. Menulis PTK ya, kalau ingin menulis PTK atau menulis apapun kan tetap ketika kita akan poin bab 4 biasanya pembahasan. Nah, dalam pembahasan itu kan selalu menggunakan teori ya, teori yang relevan dengan problem yang dibahas. Jadi teori-teorinya tetap kepada teori ini aja, teori tentang keterampilan mengajarnya. Oke. Gitu ya Marcel, ada pertanyaan? Baik Ibu, sudah. Sudah ya, nah sehingga dikerucutkan lagi ya, kita jangan terlalu general-general lah gitu ya. Kan ini kita menjadi ahli nantinya, ahli pembelajaran. Jadi harus bisa memotret kan gejala-gejala yang ditimbulkan baik dari guru maupun dari anak. Ya, secara detail, secara mendalam gitu kan, secara mendalam. Ya, jadi memang banyak penelitian-penelitian para mahasiswa kami ini memang kesulitan di dalam menulis ya. Itu kan harus menuntut keahlian kalau menulis atau skripsi itu ya. Selain ilmiah, bahasa ilmiah, tetapi menukik gitu kan. Kalau penelitian itu harus menukik gitu kan, kedalamannya nampak gitu kan. Kalau berbicara tentang perkembangan anak, nah aspek-aspek perkembangan itu ditelusuri lebih mendalam. Ketika kita membahaskan tentang teori-teori pembelajaran itu menjadi lebih mendalam gitu kan. Ya. Jadi kita punya bidang keahlian adalah guru PAUD ya. Jadi ilmunya kita ini ya, kita dalami seperti ini. Gitu ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya kira ini hanya cukup 2 SKS saja, karena ini sudah pening dari pagi ya, kita kuliah. Ibu mohon maaf, masih ada satu kelompok lagi, kelompok 8. Oh, ada lagi ini, ya sudahlah tidak apa-apa, asal nanti dikumpulkan saja.
Ini sudah nyut-nyutan nih, kepala dari pagi nih, belum menilai yang lain-lainnya, belum selesai, target harus selesai hari ini nilai ya, rekap nilai. Nah, jadi mohon di sini yang tidak tampil ya, kelompok yang tidak tampil ataupun teman kelompoknya tidak tampil. Nah, ini juga menjadi rujukan ya. Ini hanya membeberkan contoh ya, hasil dari observasinya. Saya yakinlah mahasiswa mampu mengoptimalkan lagi tulisannya ya. Kan yang dinilai ada tulisannya juga gitu kan. Baik, itu saja yang di